Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 38 Jakarta, IDNC 15. Kami ingin menyampaikan komprehensi 3. Selamat menyaksikan. Informasi sekolah. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 2 Januari 1975 sampai dengan 1979. Awalnya merupakan sekolah filial dari SMA Negeri 28 Jakarta. Adapun jumlah guru terdiri dari 41 guru, jumlah pegawai terdiri dari 11 pegawai, dan jumlah siswa terdiri dari 748 siswa. Adapun visi dari SMA Negeri 38 Jakarta adalah menghasilkan lulusan yang memiliki 8 dimensi profil lulusan, berprestasi, berwawasan teknologi, lingkungan, serta global. Selanjutnya, misi sekolah kami seperti yang tertera di dalam tayangan berikut. Tantangan pada sekolah kami adalah akademik dan pembelajaran, keterampilan abad 21, program implementasi dan inovasi, serta sarana dan lingkungan. Kesimpulannya, inovasi dan tantangan utamanya yang pertama, 30X Speak English Day, percayaan diri speaking, partisipasi merata. 2. School Voices Podcast, literasi digital dan keterampilan berbicara serta kerja tim. Yang ketiga, kunjungan perpustakaan, minat baca, serta pemanfaatan sumber literasi. Populasi seluruh siswa kelas 10, 11, 12 sebagai penerima manfaat utama inovasi, guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran lain, perpustakaan sekolah, dan komunitas sekolah. Karakteristik populasi, siswa berasal dari latar belakang yang beragam, memiliki potensi komunikasi dan kreativitas tinggi, dan minat baca dan kepercayaan diri berbicara bahasa Inggris yang belum merata di seluruh populasi siswa. English Day dengan tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih English friendly, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris, memberikan ruang praktik komunikasi autentik di luar kelas. Dengan kegiatan English Day secara periodik, student performance dan interaksi berbahasa Inggris antara siswa-siswa dan siswa guru. Podcast dengan tujuan mengembangkan keterampilan, memberikan wadah, mengintegrasikan bahasa Inggris dengan keterampilan abad 21, bentuk kegiatan, produksi episode podcast, topik berbasis isu sekolah, dan proses yang berkelanjutan. Kunjungan perpustakaan dengan tujuan meningkatkan minat baca dan literasi, menghubungkan bacaan, memperkuat peran perpustakaan. Dengan kegiatan kunjungan terstruktur, aktivitas berbasis teks, dan integrasi proyek podcast. Hasil inovasi, meningkatnya kepercayaan diri, peningkatan keterampilan komunikasi lisan, penguatan literasi, berpikir kritis dan kreativitas, dan kolaborasi yang lebih baik. Hasil inovasi, terciptanya suasana belajar yang lebih aktif, perpustakaan lebih hidup, dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Hasil inovasi, peningkatan partisipasi siswa, jumlah dan kualitas episode podcast, frekuensi kunjungan perpustakaan, dan refleksi siswa. Identifikasi, analisis awal, baseline, observasi kelas, refleksi hasil pembelajaran, diskusi dengan guru lain atau wali kelas, lalu melihat data awal. Identifikasi masalah utama, banyak siswa kurang percaya diri, minat baca belum optimal, keterampilan komunikasi dan literasi digital belum terfasilitasi. Kemudian penentuan area fokus inovasi, komunikasi lisan, literasi digital dan berpikir kritis, dan literasi dan ekspresi sesuai fokus inquiry. Kemudian implementasi proyek ada 4 tahap, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah dokumentasi untuk kegiatan selama Focus Inquiry berjalan dari 38 Speaks English Day berlanjut kepada kegiatan Voices Podcast dan kunjungan literasi kreatif di SMA Negeri 38. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tayangan Jika Maka untuk 3 Fokus Inquiry SMA Negeri 38 Jakarta. Jika English Days, podcast sekolah dan literasi perpustakaan berjalan selaras dan saling mendukung, maka akan terbentuk ekosistem literasi sekolah yang kreatif yang meningkatkan kepercayaan diri,
keterampilan komunikasi, dan daya pikir kritis siswa secara holistik. Perbaikan pada umpan balik data dari implementasi awal. 1. Prinsip perbaikan yang digunakan guru. 2. Jenis data dan umpan balik yang dikumpulkan atau implementasi awal. 3. Perbaikan yang dilakukan guru. 4. Dampak perbaikan keputusan pembelajaran. 5. Data yang digunakan, hasil refleksi dan penyesuaian. Kesimpulannya adalah menyesuaikan strategi pembelajaran, memberikan dukungan dengan bertahap, memperjelas instruksi dan rubrik. Berikut adalah indikator dampak. Selanjutnya adalah skala proyek. Peta proses utama. Analisis, perencanaan, sosialisasi, implementasi bertahap, monitoring, refleksi, skalasi, dan berkelanjutan. Pertama, tahap analisis, baseline, dan kebutuhan pada bulan pertama. Kedua, tahap perencanaan, desain proyek pada bulan pertama dan kedua. Ketiga, tahap sosialisasi, membangun dukungan pada bulan kedua. Ketiga, tahap implementasi bertahap, pilot scale bulan 3 sampai ke-5. Kelima, tahap monitoring dan pengumpulan data berjalan paralel. Keenam, tahap refleksi dan perbaikan setiap siklus. Ketujuh, tahap skalasi. Dan yang terakhir adalah tahap berkelanjutan, sustainability. Berikut ini adalah peta proses secara visual. Selanjutnya, disilakan kepada sekolah yang lainnya untuk memberikan umpan balik kepada sekolah kami. Pada tayangan berikutnya adalah bagian penutup yang banyak kami sampaikan, namun menurut kami,
Mengikuti HP Idea Innovation sebagai tim IDNC 15 telah memperkuat kapasitas kami sebagai guru SMA Negeri 38 Jakarta, sebagai guru yang lebih reflektif, berbasis data, dan berpusat pada siswa. Program ini mengubah cara kami merancang pembelajaran, dari sekedar menjalankan kegiatan menjadi merancang inovasi yang terukur dampaknya. Kami sangat menghargai struktur program dan dukungan mentor, serta berharap ada kesempatan pendampingan lanjutan untuk memperkuat keberlanjutan inovasi di sekolah kami. Sebagai penutup, kami memberikan tayangan dokumentasi. Selamat menyaksikan. Hello Kansa, good morning too. How are you today? Oh, I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, but I have a headache today. What? That reminds me. What do you think about the program of studies in home? Well, it's kind of good, but I see many students I think many students have their difficulties while we learning in online. Yeah, I agree. From my point of view too, I also saw several students like having some technical difficulties from starting the Zoom meeting. It's like difficulties to speaking because of their mic malfunctioning. Yeah, the internet is not good. Yeah. The weather. How about the weather? What do you think? The weather is unpredictable to say the least. Like all you can really know is like tomorrow will rain, today will be sunshine and rainbow, so tomorrow will rain, and then suddenly it just stops. Like there's no no signs of any precautions about the weather. Like it just pops like that. Well, thank you, Aldi. Yeah. I will go to the canteen. Bye Yeah, bye. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan tanya jawab lagi terkait TKA. Oke, selamat pagi. Gimana kabar kamu? Pagi, aku alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Kan aku belum kenal nih ya sama kamu ya. Boleh nggak sih aku tanya nama kamu siapa? Boleh banget, Min. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Doro Janti Galuh Anertia Putri dari SMA Negeri 38 Jakarta. Pada saat ini saya sedang menduduki kelas 12, tepatnya kelas 12-7. Oke, sekarang boleh dong kita tanya pertama. Boleh banget nih. Kan kita ini udah ngejalanin TKA ya, udah beberapa bulan yang lalu Iya. ya. Pas kamu ngejalanin TKA gimana sih perasaan kamu? Pada saat saya mengerjakan TKA tuh ada beberapa soal yang mengecoh ya teman-teman nih, jawabannya tuh mengecoh gitu. Saya sempet tidak percaya diri dengan hasilnya nanti karena kayaknya kok susah banget gitu ya, kecuali ada beberapa mapel pilihan yang saya suka, yakni sosiologi dan juga bahasa Indonesia yang saya lumayan percaya diri dengan hasilnya gitu. Tapi tetap aja selama menunggu hasilnya tuh saya deg-degan. Jadi kayak takut gimana gitu Iya, ya. takut banget. Pertanyaan kedua, setelah kan hasilnya kemarin udah keluar belum? Udah nih. Hasilnya gimana sih? Kemarin tuh udah dikasih sama sekolah lewat selembaran gitu. Terus alhamdulillah ya teman-teman, hasilnya baik. Saya dapat 4 istimewa dan 1 baik. Alhamdulillah. Berarti usahanya gak sia-sia dong Iya, ya. alhamdulillahnya di situ ya. Walaupun pas ngerjain tuh udah keringet dingin tapi pusing. Pas lihat hasilnya udah lega. Nih, untuk pertanyaan ketiga, apa sih harapan kamu untuk adik-adik kelas yang mungkin akan melaksanakan TKA lagi gitu? Oh, tentu harapan saya semoga adik-adik saya di Semen 38 ini dilancarkan, bukan cuma di TKA tapi di ujian-ujian lainnya gitu. Amin, kan. Dan semoga banyak evaluasi-evaluasi dalam program TKA ini sehingga tidak ada lagi kecurangan kayak pas kita kemarin. Itu tentunya membuat sakit hati ya beberapa siswa yang sudah belajar giat gitu, termasuk saya. Oh iya.
Oke, berarti untuk kedepannya semoga tuh kondusif ya. Iya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian aja pertanyaannya. Makasih ya udah jawab ya. Iya, makasih juga ya udah tanya-tanya. Dadah semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Azafra sebagai moderator dan teman bincang saya. Fadoli Ramadan Irawan sebagai teman bincang pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini kita dari SMA 38 mau ngomongin tentang TKA. Wah, oke, pembahasan yang menarik banget ya sih kalau kita bahas TKA. Iya. Apalagi baru berjalan di sekitar bulan November kemarin. Nah, aku pengen nanya nih, gimana sih kondisi awalnya pas adanya TKA gitu? Sebenarnya waktu kondisi awal ada TKA itu sebenarnya agak kaget ya, karena kan kita nggak pernah ada persiapan kalau ada ujian secara tingkat nasional ya. Jadi kita ada kegagapan sih buat persiapannya, tapi untung di 38 ini kita dapat arahan dan bimbingan yang bagus dari BK dan juga sekolah. Oh, arahnya apa? Arahnya tuh apa aja sih soalnya kayak? Kalau dari BK dan sekolah ya kita diarahin satu pemaparan materi apa aja sih yang bakal diujiin, terus juga suksesnya apa aja, persiapannya apa aja. Dan bahkan kalau di sekolah itu kita kebetulan udah disiapin dari bulan Agustus. Jadi kita di bulan Agustus akhir itu kita udah disiapin pemateri untuk sukses di TKA itu. Kalau dari anak-anak muridnya sendiri, TKA itu ngikutin dari sekolah aja atau emang kita harus belajar lagi gitu? Kalau dari arahan yang seperti diberikan oleh guru BK dan juga sekolah, angka BK juga belajar di luar sekolah juga. Jadi anak murid itu juga ada belajar secara mandiri, bisa mau di bimbel ataupun bisa belajar di rumah aja, ataupun bahkan disarankan kita memiliki grup belajar untuk bisa membantu satu sama lain. Kayak ada grup diskusi sih. Terus kan udah selesai nih TKA. Hasilnya gimana, kayak memuaskan atau biasa aja gitu atau istimewa gitu? Kalau aku sendiri alhamdulillah dapat ada 3 yang istimewa ya. Tapi untuk sama dapat hasilnya sih emang apa aja kita berserah diri aja sih, karena kan kita udah ngelakuin yang terbaik ya buat persiapan TKA ini. Mengingat juga kita persiapan TKA ini gak hanya sendiri, kita juga dibantu oleh faktor-faktor lainnya. Terus buat selanjutnya gimana nih TKA? Semoga lebih baik kah atau gimana gitu? Kalau menurut saya sih TKA semoga kedepannya lebih baik lagi. Satu buat persiapan pematangan sistem, karena kalau angkatan kita kan angkatan percobaan ya, jadi kayak aduh agak tergesa-gesa banget kan, jadi lebih dimatangin lagi aja sistem dari buat tesnya. Terus juga apa lagi ya, mungkin dari segi materi agak lebih dijelasin lagi aja apa aja sih sebenarnya yang bakal ditestin, dan juga kita butuh contoh soal yang lebih spesifik sama pas TKA, karena yang dari dikasih ke kita itu kan agak berbeda ya, agak nggak sesuai dengan harapan kita, karena kita latihannya tipe soal A tapi pas sekolah malah tipe B yang standarnya jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan sih. Berarti harus lebih diomongin lagi lebih baik ya? Iya. Oke. Ya segitu dari Ya, saya. sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.